Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Mawaddah, mahasiswi Universitas Ibnu Sina. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil praktik kerja saya selama 3 bulan dengan judul Perancangan Desain Motion Graphic Program Publikasi Batam TV sebagai Media Promosi. Latar belakang perancangan desain motion graphic program publikasi Batam TV sebagai media promosi adalah terbatasnya promosi karena hanya dilakukan melalui surat kepada klien yang diinginkan. Nah, dari benang merah latar belakang tersebut muncullah identifikasi masalahnya yang ada dua. Yang pertama, promosinya hanya dalam bentuk surat. Yang kedua, dibutuhkannya suatu gebrakan inovasi karena poin satu tadi, promosi dilakukan hanya dalam berbentuk surat. Nah, dari identifikasi masalah tersebut muncullah rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang motion graphic yang efektif sebagai media promosi, kemudian bagaimana rancangan implementasi motion graphic yang efektif sebagai media promosi. Jadi yang pertama bagaimana merancang motion graphic itu sendiri, yang kedua bagaimana rancangan implementasi dari motion graphic ini yang diharapkan efektif sebagai media promosi. Adapun batasan masalah supaya judul ini tidak terlalu luas dan tidak kemana-mana, jadi yang pertama hanya membahas mengenai program publikasi Batam TV, dan yang kedua durasi motion graphic maksimal 1 menit. Karena ini akan tayang di televisi, jadi durasi itu sangat penting, jadi nggak boleh terlalu panjang. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya motion graphic program publikasi Batam TV sebagai media promosi ini ada dua. Yang pertama, menghasilkan rancangan motion graphic yang efektif sebagai media promosi. Yang kedua, menghasilkan rancangan implementasi motion graphic yang efektif sebagai media promosi. Jadi dari rumusan masalah tadi, hasilnya adalah tujuan. Berikutnya adalah manfaat yang tentunya ini diharapkan untuk memperluas sebaran informasi dan meningkatkan jumlah peminat terhadap program Batam TV. Waktu dan tempat kerja praktik. Jadi saya melakukan kerja praktik di PT Batam Multimedia Televisi atau yang biasa disebut dengan Batam TV. Masa kerja praktik yang saya lakukan adalah selama 3 bulan, terhitung dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 Desember 2020. Secara singkat akan saya jelaskan mengenai Batam TV. Jadi Batam TV ini sudah hadir sejak 17 Januari 2003 di Kota Batam di bawah naungan Jawa Pos Media Group. Jadi Batam TV ini memiliki banyak sekali program-program unggulan, diantaranya seperti Kepri Sehat, Cover Hits Music, Detak Kepri, Kisah 6,5 Petang, Bakul Sanford, Seputar Engku Putri, Batam Podcast, Batam Property, Dialog Khusus, Election Channel, Talk Zoom, Kemilau Batam TV, Kajian Islam, dan Syair dan Dakwah, dan masih banyak lainnya. Batam TV sendiri berlokasi di Gedung Geraha Pena, lantai 9, Batam Center. Sebelum kita membahas ke pembahasan yang lain, sebaiknya kita mengetahui apa animasi itu terlebih dahulu. Jadi animasi menurut Subaryo, Lumenta, dan Rembayan pada tahun 2017, animasi merupakan gambar yang bergerak yang berbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara beraturan pada setiap penambahan hitungan waktu yang terjadi. Tahap pembuatan animasi terbagi menjadi 3, yaitu ada tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Setelah tadi kita membahas mengenai animasi, sekarang kita membahas mengenai motion graphic. Menurut Anita dan Marisa pada tahun 2017, motion graphic adalah potongan-potongan media visual yang berbasis waktu yang menggabungkan antara film dan desain grafis. Selanjutnya adalah video promosi dan video promosi. Video menurut Purwanto tahun 2019 adalah media yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Promosi menurut Sahara dan Arif pada tahun 2017 adalah
variabel khusus pemasaran untuk menarik minat dalam tujuan tertentu dan menikmati kegiatan yang telah dirancang sedemikian rupa. Selanjutnya adalah video promosi yang menurut Saputra pada tahun 2019 adalah video yang memberikan informasi tentang adanya inovasi dan kualitas produk yang dihasilkan dan layak untuk dikunjungi oleh khalayak umum. Berikut ini merupakan flowchart dari perancangan desain program publikasi Batam TV sebagai media promosi. Kita mulai dari simbol start atau simbol mulai, kemudian kita proses ke tahap praproduksi. Kemudian setelah tahap praproduksi maka dia akan masuk ke tahap produksi. Lalu akan diinput. Nah, inputnya ini kita bisa katakan sebagai tahap testing. Jadi jika terjadi kesalahan dalam proses pembuatan motion graphic tersebut, maka akan looping ke tahap produksi. Jika tidak ada kesalahan, maka akan end prosesnya. Nah, end di sini berarti adalah bisa masuk ke tahap publikasi. Jadi pada metode perencangan yang saya lakukan itu menggunakan metode perencangan multimedia life development cycle atau yang biasa kita singkat sebagai MDLC. Nah, di MDLC ini itu berdasarkan 6 tahapan. Ada konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Itu menurut Brigita pada tahun 2016. Jenis data yang saya gunakan itu ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data yang belum tersedia dan data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Kemudian pada teknik pengumpulan datanya itu ada 2, yaitu observasi dan studi pustaka. Observasi ini digunakan ketika menghadapi jenis data seperti data primer, yaitu data yang belum tersedia. Jadi kita harus melakukan observasi. Nah, untuk studi pustaka ini biasanya dilakukan untuk jenis data seperti data sekunder karena datanya sudah tersedia. Nah, ini merupakan kerangka pemecahan masalahnya, yang dimana kerangka pemecahan masalahnya ini tidak jauh-jauh dari metode yang kita gunakan, yaitu metode MDLC, Multimedia Life Development Cycle. Yang pertama kita tuh membuat rancang bangunnya dulu, kemudian dari konsep yaitu identifikasi pengguna dan analisis kebutuhan. Kemudian kita masuk ke tahap desain. Tahap desain ini kita bisa membuat flowchart, storyboard, dan perangkat yang digunakan seperti contoh pada motion graphic ini adalah Adobe Illustrator dan Adobe After Effects. Kemudian kita masuk ke material collecting. Di material collecting ini merupakan pengumpulan bahan, pengumpulan seperti material-material animasi yang akan kita butuhkan untuk kita gabungkan menjadi sebuah motion graphic. Kemudian kita masuk ke tahap assembly, yaitu tahap pembuatan berdasarkan hasil desain-desain yang udah kita buat tadi. Kemudian kita masuk lagi ke tahap testing. Tahap testing merupakan tahap evaluasi akhir atau tahap testing merupakan tahap evaluasi hasil. Jadi ketika motion graphicnya itu ada revisi, maka kita revisi di tahap testing. Apabila tidak ada revisi, maka kita akan lanjut ke tahap distribution atau tahap publikasi. Dalam hal ini tahap publikasinya itu ada di sosial media Batam TV dan aplikasi Android yaitu GPM Stream. Berikut ini merupakan tampilan storyboard yang akan kita jadikan acuan sebagai tahap pembuatan hasil atau tahap pembuatan implementasi. Nah, pada scene 1 di sini terdapat gambar gedung Geraha Pena dan logo Batam TV. Yang dimana ini maksud saya nanti akan pop up gedung Batam TV, gedung Geraha Pena gitu. Kemudian ada logo Batam TV itu pada scene 1. Pada scene 2 ini terdapat kalimat ajakan. Jadi ingin publikasi program Anda tayang di Batam TV. Nah, di sini tuh akan muncul program-program Batam TV yang ditonton oleh keluarga kecil gitu. Kemudian pada scene 3, scene 4, 5, 6, dan 7 ini terdapat
program-program penawaran dari Batam TV, yaitu berita advertorial, iklan pengumuman, siaran tunda, iklan ucapan atau PSA. PSA ini adalah Public Service Announcement. Kemudian ada program dialog. Jadi dari 5 program penawaran Batam TV ini, maksud saya, jadi ada tulisannya, kemudian ada TV yang menggambarkan, ada contoh dari video yang pernah dibuat oleh Batam TV gitu, seperti berita advertorial, iklan pengumuman dan lain-lain sebagainya di masing-masing scene yang nanti untuk judul yang tertera. Kemudian di bawahnya juga rencananya ada durasi, semisalkan berita advertorial terdapat durasi 4-5 menit, iklan pengumuman durasinya 30-60 detik dan lain sebagainya. Kemudian pada scene 8 ini terdapat gambar HP, sosial media Batam TV seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Jadi dimaksudkan untuk memberitahukan bahwasanya dari setiap program-program Batam TV ini bisa ditonton atau diakses melalui media sosial Batam TV ataupun melalui aplikasi Android seperti GPM Stream. Nah, kemudian kita masuk ke scene 9. Ini ada tulisan harga spesial dan simbol centang dan ada uang. Jadi ini maksudnya adalah untuk memberikan penawaran. Kalau tadi kita mempromosikan, yang ini kita memberikan penawaran bahwasanya dapatkan harga spesial. Ya. Kemudian masuk ke scene 10, itu ada logo Batam TV dan di bawahnya ada tagline Inspirasi Kepri. Jadi setelah semua selesai, maka scene 10 masuk sebagai penutup. Jadi Batam TV, Inspirasi Kepri, sesuai dengan tagline Batam TV. Nah, berikut ini merupakan implementasi atau hasil dari storyboard yang sudah saya jabarkan tadi. Ya, walaupun tidak sama-sama persis banget 100%, ya namanya juga desain untuk ancang-ancang yang kita lakukan di storyboard sebagai acuan, sebagai gambaran untuk kita membuat implementasi. Tentunya implementasinya itu tidak 100% sama, dan inilah hasil dari implementasi storyboard yang saya lakukan. Setelah melewati berbagai macam tahapan, ini merupakan tahapan akhir atau tahapan puncak dari segala tahapan, yaitu tahapan distribution atau tahapan publikasi. Nah, pada motion graphic yang saya buat ini dipublikasikan di YouTube, Facebook, dan Instagram Batam TV, serta pada tayangan harian Batam TV. Nah, tayangan harian Batam TV ini tidak hanya kita tonton melalui TV, tapi juga bisa kita tonton melalui aplikasi Android GPM Stream yang bisa kita download di Play Store. Nah, untuk publikasinya sendiri bisa kita klik langsung di deskripsi YouTube di bawah ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama, dalam hal perancangan motion graphic program publikasi Batam TV sebagai media promosi ini dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi karena akan dituntut untuk mampu memisahkan, menggabungkan, bahkan menggerakkan material-material animasi yang dibutuhkan dengan menggunakan software Adobe Illustrator untuk materialnya dan Adobe After Effects untuk menjadikannya sesuai dengan tema yang diinginkan sehingga dapat menjadi sebuah motion graphic yang menarik dan efektif. Yang kedua, berdasarkan rancangan implementasi motion graphic program publikasi Batam TV sebagai media promosi, ini telah berhasil dirancang dan menggambarkan visualisasi yang baik serta sangat menarik karena menggunakan animasi yang ringan dan sangat interaktif untuk dilihat oleh masyarakat umumnya dan klien Batam TV khususnya. Hasil dari publikasinya sendiri dapat diakses secara online baik pada media sosial Batam TV dan juga pada tayangan harian di aplikasi GPM Stream. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dalam pemahaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.